Oke, nah di sini soal masih tentang reaksi elektrolisis. Nah di sini soalnya larutan K2SO4 dielektrolisis selama 1 jam dengan arusnya 2 ampere pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Nah, pertanyaannya di sini ialah tulislah reaksi yang terjadi pada anoda dan katoda serta hitunglah volume gas yang terjadi di katoda dan anoda. Nah, untuk menjawab soal ini, kalian ngerti dulu apa yang diketahui di soal. Nah, di sini kan diketahuinya dalam 0 derajat Celcius dan tekanan 1 M. Nah, kalau misalkan diketahui suhunya 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm, itu kan berarti dalam kondisi STP gitu. Jadi STP itu berarti kondisinya itu suhunya 0 derajat Celcius dan tekanannya itu 1 atm gitu. Nah, sedangkan untuk RTP kan ada STP dan juga ada RTP, kan aku udah jelasin juga di video sebelumnya. RTP itu berarti diukurnya itu pada 25 derajat Celcius dan tekanannya itu 1 atm. Nah, karena di sininya 0 derajat Celcius berarti kondisinya yaitu STP. Berarti untuk menghitung volume gimana? Berarti untuk menghitung volume jika diketahui STP kan rumusnya kan tadi udah dibilang juga mol sama dengan volume dibagi dengan 22,4 ya kan untuk STP. Kalau misalkan untuk RTP berarti mau menghitung volumenya itu didapat dari hubungan yang ini. Kalau yang tadi STP-nya volume dibagi 22,4, kalau misalkan untuk RTP volume dibagi dengan 24 gitu. Jadi itu perbedaannya. Oke, kalian udah ngerti itu dulu. Nah, langkah selanjutnya yaitu di sini kan larutannya ialah larutan K2SO4 nih, larutan K2SO4. Nah, terus kalian harus menuliskan reaksi yang terjadi pada anoda dan katoda gitu. Nah, reaksi yang terjadi berarti kan senyawanya di sini ialah K2SO4. Nah, untuk menentukan reaksi yang terjadi di katoda dan reaksi yang terjadi di anoda itu kan kalau misalkan K2SO4 itu kan dia kan nanti kan terurai menjadi ion K+ ditambah dengan SO4 2-, ya kan? Nah, ini kan reaksi yang terjadi. Kalau misalkan mau menentukan senyawa mana yang terjadi yang bereaksi di katoda, itu kan katoda kan identik dengan ion yang positif. Nah, berarti K+ dia yang terjadi di katoda. Sedangkan SO4 2- ini dia yang bereaksi di anoda. Gitu. Nah, untuk aturan tentang reaksi elektrolisis itu kan di sini K+ di sini kan yang terjadi di katoda, terus SO4 2- ini di anoda. Nah, kalau misalkan untuk aturannya, kalau unsur yang di sini, unsur yang di katoda ini dia termasuk dalam golongan 1A, berarti unsurnya itu dia tidak ikut berperan, dia itu tidak ikut bereaksi gitu. Yang bereaksi itu ialah air. Nah, berarti reaksi yang terjadi di katoda di sini ialah bukan unsur kalium ini, bukan ion K+ ini, bukan ion kalium ini, tetapi yang bereaksi itu ialah air, karena itu kayak aturannya gitu. Nah, berarti reaksi yang terjadi di katoda itu kan aturannya kan kayak gini. Kalau reaksi yang terjadi di katoda, kalau dalam golongan 1, kalau dia di sininya golongan 1A berarti bukan K+ yang bereaksi gitu, tetapi air. Nah, berarti 2H2O di sini kan dalam wujud liquid. Nah, terus ditambahkan dengan 2 elektron menghasilkan H2 gas ditambahkan dengan 2 OH- di sini wujudnya Aq. Nah, habis itu jadi ini reaksi yang terjadi di katoda gitu. Nah, setelah itu reaksi yang terjadi di anoda, berarti reaksi yang terjadi di anoda kan pada larutan K2SO4 itu ialah SO4 2-. Nah, kalau misalkan jadi di aturan elektrolisis juga kayak ion-ion, ada ion-ion tertentu yang biasanya kayak ion-ion poliatomik anion, yang di sini kan SO4 2- itu dia tuh tidak bereaksi gitu. Tetapi yang mengalami reaksi oksidasinya itu ya air juga gitu, karena dia tuh termasuk dalam poliatomik dari anionnya gitu. Jadi kayak
SO42- itu dia tidak bereaksi gitu. Jadi yang mengalami reaksi reduksinya juga itu, yang mengalami reaksi oksidasinya juga itu ialah air gitu. Nah, berarti reaksi yang terjadi di anoda yaitu air kan, 2H2O dalam wujud liquid nantinya akan menghasilkan 4H+ ditambah dengan 4H+ ini dalam aki, wujudnya aki, ditambahkan dengan O2 dalam wujud gas, dan juga ditambahkan dengan 4 elektron gitu. Nah, jadi kedua persamaan ini juga udah ada di aturan gitu. Jadi sebelum menjawab soal seperti ini, udah harus tahu aturan-aturan reaksi yang terjadi pada elektrolisis gitu. Jadi ini merupakan sesuai dengan aturan reaksi elektrolisis gitu. Jadi kayak gini aturannya, emang udah kayak gini. Nah, selanjutnya kan di sini kan yang ditanyakan kan ialah hitunglah volume gas yang terjadi di katoda dan anoda. Nah, berarti gas yang dimaksudkan di sini pada reaksi di katoda apa? Kan yang mempunyai wujud gas kan hanya H2. Nah, berarti yang dimaksudkan gas pada katoda yaitu hidrogen gitu. Karena hidrogen dia berwujud gas. Berarti yang ditanyakan itu ialah volume gas hidrogennya itu berapa jika reaksinya di katoda gitu. Oke. Selanjutnya yang dimaksudkan dengan gas yang terjadi di anoda itu apa? Nah, kalau misalkan dilihat pada reaksi di anoda yang berwujud gas itu cuman kan O2. Ya udah, berarti yang ditanyakan itu gas yang di anoda itu ialah O2 gitu. Jadi volume gas oksigennya itu berapa gitu. Nah, yang soalnya kan udah diketahui dalam 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm itu kan berarti dalam keadaan STP kan. Berarti yang tadi ulang lagi, rumusnya kan dalam keadaan STP itu kan berarti volume didapat dari mol, terus kalian kalikan dengan 22,4. Nah, jadi caranya juga sama kayak soal sebelumnya. Jika kalian ingin mau mengetahui mol dari hidrogen, berarti otomatis harus tahu mol dari elektron di sini gitu. Nanti kan kalau misalkan mol elektron itu kan mol elektron itu kan kayak rumus di soal sebelumnya itu juga didapat dari I ini kuat arus dikalikan dengan T ini kayak dalam satuan sekon, terus dibagikan dengan tekanan tetapan Faraday-nya yaitu 96.500. Nah, I di sini kan yang diketahui di soal di sini ialah 2 ampere. Nih, 2 ampere berarti 2, terus dikalikan dengan waktu. Waktunya di sini selama 1 jam berarti 3.600 detik. Terus dibagikan dengan 96.500. Nah, maka mol elektron yang didapatkan itu hasil perhitungannya dapat 0,075 mol elektron. Nah, berarti dari soal ini, dari reaksi ini kalian udah tahu bahwa mol elektron di reaksi katoda dia juga akan sama dengan mol elektron di reaksi di bagian anoda gitu. Jadi kalian udah tahu bahwa elektron di sini itu ialah mol elektron di sini ini. Jadi harus kalian ingat bahwa mol elektron di katoda akan sama dengan mol elektron di anoda. Dengan berdasarkan perhitungan yang tadi kita udah dapatkan mol elektronnya itu sebesar 0,075 mol elektron gitu. Nah, berarti selanjutnya kan yang ditanyakan di sini ialah volume gas yang terjadi di katoda dan anoda. Nah, volume gas yang terjadi di katoda ini ialah volume gas hidrogen kan. Ya udah, berarti tinggal menggunakan perbandingan koefisien untuk mendapatkan mol dari hidrogen gitu. Berarti mol dari hidrogen, mol dari H2 didapat dari koefisien H2. Nah, koefisien H2 di sini kan 1, koefisien elektronnya 2, berarti 1/2 dikalikan dengan mol elektron gitu. Jadi mol H2 didapat dari koefisien H2 yaitu 1, koefisien elektronnya yaitu 2, terus dikalikan dengan mol elektron. Mol elektron yang tadi didapatkan yaitu 0,075, berarti 0,075. Nah, nanti hasilnya itu mol elektronnya yaitu mol hidrogen ini 1/2 dikali 0,075 akan sama dengan
0,0375 mol itu. Nah, berarti volume dari H2 kan bisa didapat dari ini kan, mol dikali 24. Jadi molnya udah dapat, yaitu 0,0375, terus tinggal dikalikan dengan 22,4 gitu. Nah, nanti dapatnya yaitu 0,84 liter. Jadi ini merupakan volume gas dari reaksi yang terjadi di katoda, yaitu reaksi gas yang dimaksudkan itu ialah gas hidrogen gitu. Nah, selanjutnya yaitu volume gas yang terjadi di anoda, yaitu merupakan oksigen gitu. Berarti gas oksigennya, berarti kita harus mencari mol oksigen dulu menggunakan perbandingan koefisien kan. Berarti mol oksigen itu didapat dari, di sini kan elektron pada persamaan di anoda di sini kan elektronnya yaitu 4. Jadi aku tulis ulang, kurang kelihatan, jadi di sini ditambah dengan 4 elektron gitu, 4. Nah, berarti mol oksigen kan didapat dari koefisien menggunakan elektron kan. Berarti koefisien oksigen di sini 1, koefisien elektronnya 4, berarti 1/4 dikalikan dengan mol elektron. Mol elektronnya 0,075. Berarti mol oksigen didapat dari 1/4 dikalikan dengan 0,075 gitu. Nah, nanti hasilnya sama dengan 0,0186 mol. Jadi 1/4 dikali 0,075 sama dengan 0,0186 mol. Gitu. Nah, kan yang ditanyakannya ialah volume. Volume kan didapat dari mol dikali 22,4. Mol di sini ialah 0,0186, terus tinggal dikalikan dengan 22,4. Hasil perkalian ini sama dengan 0,42 liter. 0,42 liter gitu. Nah, berarti udah volume yang dimaksud ialah volume gas yang terjadi di anoda ialah ini. Volume oksigennya sebesar 0,42 liter gitu. Jadi caranya logika pengerjaannya itu masih sama aja gitu. Oke? Jadi kayak gini, maksudnya kan di sini kan larutannya K2S4. Terus yang ditanyakan di sini ialah volume gas yang terjadi di katoda dan anoda. Berarti kalian harus buat reaksinya dulu. Makanya di sini disuruh ditanyakan juga ialah tuliskan reaksi gitu. Berarti buat reaksi, setelah itu yang ditanyakan di sini kan volume gas. Gas itu kan berarti wujud di sini kan gas, berarti gas yang terjadi di katoda itu tuh untuk hidrogen. Yang dimaksudkan itu ialah volume H2. Sedangkan volume gas yang dimaksudkan untuk anoda berarti itu ialah O2 gitu. Nah, berarti untuk mau mengetahui volumenya kan berarti harus tahu mol dulu. Nah, mol yang harus diketahui terlebih dahulu itu ialah mol elektronnya. Maka yang tadi cari mol terlebih dahulu gitu. Nah, pakai rumus yang ini untuk mencari mol. Nah, habis itu jika mol udah diketahui kan berarti otomatis, jika mol elektron udah diketahui kan berarti otomatis kalian bisa mengetahui mol dari H2 dan juga mol dari O2 gitu. Berarti tinggal menggunakan perbandingan koefisien aja. Setelah mendapatkan mol masing-masing, terus tinggal kalian kalikan dengan 22,4. Dikarenakan di sini diukurnya pada 0 derajat Celcius dan tekanannya itu 1 atm yang merupakan kondisi STP. Makanya dikalikan dengan 22,4 gitu.